Halo guys, balik lagi di channel For Film. Nah, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan seri dinosaurus yang terbaru. Film ini berjudul Jurassic World Dominion yang dirilis pada tahun 2022. Film ini merupakan film ketiga dari trilogi Jurassic World dan juga sequel langsung dari film Jurassic World Fallen Kingdom, serta menjadikannya film penutup dari Jurassic Park. Walaupun secara cerita tidak terlalu jauh dengan film sebelumnya, tapi yakinlah kalian gak akan bosan karena selain memacu adrenalin, film ini juga penuh nostalgia dengan munculnya pemain-pemain lama. So nggak usah lama-lama, mari kita siapkan nasi padangnya dan nikmati alur filmnya. Let's go! 4 tahun setelah kehancuran vulkanik Isla Nublar dan insiden Lockwood Exted, dinosaurus yang sudah punah sekarang bebas berkeliaran dan hidup berdampingan di antara manusia. Pemerintah mempercayakan kepada perusahaan biosin yang dipimpin oleh Lewis Dodgson untuk membuat suaka alam di pegunungan Dolomite, Italia. Tempat itu digunakan sebagai habitat bagi para dinosaurus untuk melindungi mereka dari ancaman para pemburu liar. Pada suatu malam, Claire bersama dengan temannya Gia menyelinap masuk ke dalam sebuah fasilitas penangkaran ilegal, di mana terdapat banyak bayi dinosaurus yang akan dibawa ke biosin. Namun saat mereka akan membawa salah satu bayi dinosaurus, mereka ketahuan oleh para penjaga. Untungnya ada Franklin yang membawa mereka melarikan diri ke tempat itu, hingga pada akhirnya mereka berhasil lolos berkat bantuan Nasutoceratops. Keesokan paginya mereka berhenti di tepi jalan Franklin dan Zia memutuskan untuk berhenti membantu Claire lagi karena Franklin sekarang sudah mendapat pekerjaan baru. Di tempat lain, di pegunungan bersalju Nevada, terlihat Owen Grady sedang main kuda-kudaan sambil menggiring kawanan para Saurolophus ke tempat yang aman. Melihat ada satu Saurolophus yang terpisah dari kawanannya, Owen pun segera mengejarnya hingga akhirnya dia berhasil menangkap dan menjinakkan para Saurolophus itu dengan jurus telapak saktinya. Di sisi lain, Macy Lockwood yang sedang menggenjot sepedanya, Macy diam-diam pergi ke tempat penambangan kayu untuk melihat 2 ekor Rhenactus yang nyasar ke tempat itu. Setelah kedua Rhenactus itu berhasil dipindahkan ke tempat yang aman, Macy kembali ke rumahnya, di mana kini ia tinggal bersama dengan orang tua angkatnya, yaitu Owen dan Claire. Mereka sengaja tinggal di pegunungan terpencil untuk melindungi Macy dari orang-orang yang berniat menculiknya untuk satu tujuan. Namun hal itu membuat Macy merasa frustasi karena hidup dalam pengasingan dan selalu dilarang keluar. Tak jauh dari rumah mereka terlihat Blue yang kini sudah memiliki seekor anak. Pada malam harinya, Owen dan Claire berusaha memberitahu Macy untuk tidak keluyuran lagi di pedesaan dan bertemu dengan orang-orang yang gak dikenal. Karena merasa Owen dan Claire gak percaya padanya, Macy pun jadi ngambek. Macy lalu pergi ke kamarnya dan melihat foto Charlotte Lockwood. Masih tak habis pikir bagaimana ya cara Charlotte Lockwood mengkloning dirinya. Apakah dia terbuat dari tanah liat atau terbuat dari adonan tepung. Di tempat lain, tempatnya di Texas, 2 bocil yang sedang memberi makan ayam di ladang tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan segerombolan belalang tempur. Gajah hitam nih. Mereka segera berlindung di dalam gudang dan berhasil menangkap seekor belalang dengan menggunakan sebuah ember. Keesokan harinya, tim penyidik datang ke salah satu ladang yang diserang oleh para belalang. Ellie merasa curiga bahwa ini adalah perbuatan dari biosin, karena belalang tersebut tidak menyerang ladang yang membeli bibit dari perusahaan biosin. Ellie yang kini sudah bercerai dengan suaminya lalu menemui mantannya Dr. Alan Grant yang kini berada di Utah. Ellie menunjukkan salah satu belalang yang ditangkap kedua bocil tadi dan menjelaskan mengenai serangan belalang di Texas. Jika belalang raksasa itu mulai menyebar kemana-mana, maka hal itu bisa merusak rantai makanan. Ellie lalu meminta bantuan Grant untuk menyelidiki perusahaan biosin dan mencari tahu kebenarannya.
Kebetulan Ellie juga mendapat undangan dari Dr. Ian Malcolm yang kini bekerja untuk Biosyn. Alan pun setuju dan mereka segera berangkat ke Biosyn. Kembali ke Messi yang lagi-lagi sendirian. Tiba-tiba dia dihampiri anak Blue yang meminta seongkok roti padanya. Messi lalu memberinya nama Beta. Tak lama kemudian Blue datang yang sepertinya merasa terancam, namun untungnya Owen segera datang untuk menenangkan Blue. Kesal karena diomelin si Owen, Messi pun pergi dengan sepedanya. Di tengah hutan, Owen melihat para penjahat menangkap Beta dan menjatuhkan Blue ke bawah jurang. Owen pun langsung mengejar penjahat tersebut. Sementara itu di tengah jembatan, Messi diculik oleh penjahat bayaran yang dipimpin oleh Ray. Owen yang melihatnya dari kejauhan lalu segera pergi ke rumah dan memberitahu Claire. Karena Owen dan Claire kehilangan jejak, mereka lalu meminta bantuan pada Franklin yang sekarang bekerja sebagai intel di CIA. Saat bertemu dengan Franklin, Owen dan Claire menjelaskan permasalahan mereka. Franklin lalu menyuruh Owen dan Claire untuk meminta bantuan pada Barry, mantan rekan kerja Owen yang kini berada di Malta dan bekerja sebagai agen intelijen. Sementara itu, Alan dan Ellie tiba di Italia dan mereka disambut oleh kepala komunikasi Biosyn yang bernama Ramsey Cole. Ramsey lalu membawa Alan dan Ellie ke cagar alam Biosyn dengan menggunakan helikopter. Setibanya di sana, mereka diperkenalkan dengan CEO Biosyn, Lewis Dodson. Setelah berbicara dengan Dodson, Ramsey membawa Alan dan Ellie menemui Dr. Ian Malcolm yang sedang mengajar kelas tutorial cara memasak belalang yang enak. Sadisnya. Setelah kelas tutorial selesai, Ian membawa Alan dan Ellie ke kantin untuk memesan kopi hangat dan dia secara diam-diam memberitahu Ellie mengenai belalang raksasa yang memang menjadi rencana jahat Biosyn. Ian lalu memberi Ellie kunci akses ke ruang penelitian belalang dan meminta Ellie untuk mengambil sampel DNA-nya. Di ruangan lain terlihat ahli genetika bernama Dr. Henry Wu juga bekerja untuk Biosyn. Dr. Wu mengungkapkan penyesalannya karena telah menciptakan spesies belalang genetika. Dr. Wu berkata pada Dodson kalau dia akan memusnahkan semua belalang ciptaannya. Namun Dodson menolaknya. Dia berkata bahwa masalah belalang bisa diatasi ketika Messi tiba di Biosyn. Ternyata Dodson adalah orang yang menyuruh penjahat bayaran untuk menangkap Messi dan Beta. Berpindah ke Malta, seorang wanita bernama Soyona tiba di bandara untuk menjemput Messi dan membawanya ke Biosyn. Sementara Beta dibawa dengan pesawat kargo jadul milik seorang wanita bernama Kayla. Kemudian Alan dan Claire tiba di kota Malta. Mereka lalu bertemu dengan Barry yang mengajak mereka ke pasar gelap dinosaurus. Di dalam pasar, Claire bertemu dengan Kayla dan kebetulan sedang memesan sate dinosaurus. Gede apa ya? Claire lalu menghampiri Kayla dan menanyakan mengenai putrinya yang diculik. Melihat foto Messi, Kayla berpura-pura nggak tahu karena dia nggak mau berurusan dengan penjahat Biosyn. Di luar, Owen dan Barry mengawasi yang lain yang sedang COD-an dengan Soyana. Ternyata barang COD-annya adalah Atrocirator yang dijadikan hewan pembunuh hanya dengan menargetkan lawannya menggunakan laser. Pada waktu yang sama, sekelompok intel menggerebek mereka dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Melihat itu, Owen pun ikut-ikutan mengejar Ren. Di tengah pengejaran, para dinosaurus karnivora tak sengaja terlepas yang membuat situasi semakin kacau. Owen dan Ren lalu bertarung di ring tinju. Owen berhasil mengalahkan Ren yang membuat kedua tangan Ren tergigit oleh Lystrosaurus dan Baby Carnotaurus. Owen menanyakan keberadaan Messi dan Beta kepada Ren, tetapi Ren hanya menyebut nama Soyana sebelum akhirnya dia tewas oleh seekor barionik. Sementara Soyana yang merasa terpojok lalu membuka 4 kandang Atrociraptor dan menargetkan para intel untuk dibunuh.
Claire tak tinggal diam, dia mengajar Soyona dan bertarung dengannya di rumah warga. Soyona yang kalah adu mekanik lalu mengaku kalau Messi dan Beta dibawa ke biosin. Ketika Claire lengah, Soyona mengarahkan laser ke tubuh Claire sehingga membuat salah satu Atrociraptor mengejarnya. Di tengah pelariannya, Claire yang terjatuh ke sebuah mobil lalu diselamatkan oleh Kayla. Sementara itu, Owen membantu Barry yang sedang dikejar-kejar oleh Raptor. Mereka akhirnya berhasil memancing Raptor tersebut dan memasukkan ke dalam kandang. Setelah itu, Barry yang melihat Soyona, dia pun langsung menangkapnya. Owen kemudian menyusul Claire dengan menggunakan sepeda motor, tetapi Soyona diam-diam mengarahkan lasernya ke tubuh Owen yang membuat Owen dikejar oleh dua Atrociraptor. Begitu juga dengan Claire dan Kayla yang masih dikejar-kejar Raptor. Untungnya Claire berhasil melumpuhkan Raptor tersebut dengan menabraknya ke pipa besi. Mereka lalu pergi ke bandara untuk menerbangkan pesawat ke biosin. Ketika mereka akan lepas landas, Owen datang sambil dikejar-kejar oleh dua Raptor. Owen akhirnya sampai ke kabin pesawat dan berhasil menjatuhkan satu Raptor saat pesawat mulai terbang ke udara. Di sisi lain, Messi sampai di biosin dan bertemu dengan Dr. Wu. Messi menanyakan mengenai Charlotte dan cloningan dirinya. Dr. Wu lalu menjelaskan kalau Messi bukanlah tiruan dari Charlotte, tetapi Messi adalah putri dari Charlotte yang sebenarnya. Dr. Wu langsung menunjukkan video di mana Charlotte sedang mengandung Messi ketika Charlotte masih muda. Dia menginginkan seorang anak dan dibuatlah Messi dari DNA Charlotte sendiri. Karena Charlotte memiliki penyakit genetik, ia pun diprediksi akan meninggal saat Messi masih berusia 1 tahunan. Charlotte pun mempelajari lebih lanjut tentang Messi dan berhasil mengubah DNA Messi agar kebal dari penyakit genetik. Dr. Wu ingin mempelajari DNA Messi yang diyakini bisa menciptakan patogen untuk menghentikan wabah belalang. Itulah alasan mengapa Messi sangat berharga di biosin. Dr. Wu juga berkata kalau Blue diciptakan sama seperti dengan Charlotte yang bisa memproduksi anaknya sendiri. Karena itulah biosin juga menculik Beta untuk diteliti. Di ruangan lain, Alan dan Ellie diberi waktu oleh Ramsey untuk melihat-lihat fasilitas di biosin. Mereka lalu mengambil kesempatan itu untuk menyelinap masuk ke dalam ruangan laboratorium belalang dan mengambil sampel DNA-nya. Bersamaan dengan itu, Messi diam-diam melepaskan Beta dan mencoba melarikan diri bersamanya. Dodgson pun langsung menyalakan alarm peringatan yang menyebabkan para belalang berterbangan dan mengerubungi Alan dan Ellie. Beruntung mereka berhasil keluar dari ruangan dan tak sengaja bertemu dengan Messi. Ellie memberitahu Messi kalau mereka tidak bekerja untuk biosin. Kemudian mereka bertiga segera meninggalkan lab itu. Ketika mereka sedang mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan Ramsey yang ternyata mendukung usaha mereka untuk mengungkap keburukan biosin. Ramsey lalu membantu mereka melarikan diri dengan menggunakan monorail. Sementara itu, saat pesawat dari Kayla masuk di wilayah udara biosin, tiba-tiba sekelompok Quetzalcoatlus muncul dan menyerang pesawat Kayla. Owen lalu menyerang Claire untuk keluar dari pesawat dengan menggunakan parasut. Namun saat ia terjun bebas, parasutnya diserang oleh kawanan Quetzalcoatlus yang membuat parasut Claire sobek dan dia terjatuh di pepohonan. Sedangkan Owen dan Kayla mereka melakukan pendaratan darurat dan nyungsep ke danau es. Setelah tersadar dari pingsannya, Claire melihat seekor dari Therizinosaurus yang dengan enaknya menempeleng seekor rusa. Claire lalu menyelam ke dalam kubangan air agar Therizinosaurus tak menyadari keberadaannya. Kembali ke Owen dan Kayla yang ternyata masih selamat dan dengan hati-hati mereka berusaha melewati danau es. Tiba-tiba seekor Piroraptor muncul dan akan menyerang mereka.
Namun akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari Pyroraptor. Kemudian mereka kembali ke hutan untuk mencari Claire. Di dalam hutan mereka melihat T-Rex dan juga Giganotosaurus sedang rebutan makanan. Karena kalah bodi, T-Rex pun mengalah dan membiarkan makanannya diambil. Malam harinya, Owen dan Kayla akhirnya menemukan Claire yang hampir diserang oleh seekor Dimetrodon. Di tempat lain, Dodgson memantau dari kamera CCTV dan mengetahui kalau Ian dan Ramsey membantu penyusup untuk kabur. Ia pun segera mematikan mesin monorail yang dinaiki oleh Alan, Ellie, dan Messi. Akhirnya mereka bertiga mencari jalan keluar lain dengan melewati sebuah terowongan. Tanpa mereka sadari ternyata terowongan itu adalah sarangnya Dimetrodon. Mereka pun terus berlari menghindari para Dimetrodon dan mencari pintu keluar. Sementara itu, Ian akhirnya dipecat oleh dokter karena ketahuan memberi kunci akses lab belalang kepada Alan dan Ellie. Ian kemudian dibantu oleh Ramsey untuk pergi dari tempat itu dan menyusul rekan-rekannya. Sesampainya di sana, Ian berusaha membebaskan mereka, namun sayangnya dia nggak tahu passwordnya. Untungnya Ramsey yang mengamati dari ruangan lain berhasil membebaskan mereka. Dodgson yang tahu kalau sampel belalangnya telah dicuri lalu dengan sengaja membakar belalangnya untuk menghilangkan bukti. Belalang yang terbakar itu lalu terbang menuju ke hutan yang menyebabkan para dinosaurus berlari ketakutan, serta membuat mobil yang dikendarai oleh Ian, Malcolm, nyungsep ke dalam jurang. Untungnya mereka berhasil diselamatkan Owen, Claire, dan Kayla yang kebetulan ada di tempat itu. Lalu kemudian mereka dikejutkan dengan kemunculan Giganotosaurus yang berusaha menyerang mereka. Di saat mereka terdesak, Ian menembakkan sate belalang ke mulut Giganotosaurus. Hal itu membuat Giganotosaurus mengamuk dan kembali menyerang mereka. Untungnya Claire berhasil menyentrum mata Giganotosaurus dan membuatnya kabur. Karena seluruh hutan terbakar membuat para dinosaurus bergerak menuju ke markas Biosin. Akhirnya Dodgson pun terpaksa mengevakuasi semua karyawan termasuk dia sendiri yang mencoba melarikan diri dengan embrio dinosaurus yang tersisa. Di suatu ruangan, Dodgson mengajak Ramsey untuk ikut dengannya. Namun Ramsey menolaknya dan meninggalkan Dodgson begitu saja. Akhirnya Dodgson pun melarikan diri sendirian dengan menggunakan monorail. Ramsey lalu bergabung dengan Owen dan yang lainnya. Mereka berencana pergi dari tempat itu dengan menggunakan helikopter milik Biosin. Namun untuk menggunakannya mereka harus mengaktifkan sistem ADS terlebih dahulu. Ellie dan Claire lalu pergi ke ruangan kontrol untuk mengaktifkan sistem ADS secara manual. Sementara Alan, Owen, dan Messi berhasil menemukan Beta. Mereka berusaha meniup Beta agar dapat dibawa kembali kepada Blue. Berkat kerja sama Alan dan Messi, Owen berhasil membius Beta dan membawanya pergi.
Kembali ke Ellie dan Claire, mereka berhasil menyalakan sistem ADS. Hal itu juga membuat monorel yang dinaiki Dodgson menjadi berhenti. Dodgson lalu mencoba melarikan diri ke terowongan, namun naasnya dia malah dikepung oleh 3 ekor Dilophosaurus. Hingga pada akhirnya Dodgson pun tewas terkena semburan racun dari Dilophosaurus. Ketika mereka akan bersiap pergi, tiba-tiba Dr. Wu muncul. Dia berkata kalau dirinya bisa mengubah DNA belalang untuk menghentikan penyebarannya. Mereka pun akhirnya setuju untuk menolong Dr. Wu. T-Rex dan Giganotosaurus muncul dan mereka pun bertarung. Dalam pertarungan itu T-Rex tampak dibuat tak berdaya. Kayla lalu mengalihkan perhatian Giganotosaurus agar yang lainnya bisa menaiki helikopter. Tiba-tiba Therizinosaurus juga muncul dan bertarung dengan Giganotosaurus. Tak lama setelah itu T-Rex kembali sadar dengan mata yang penuh amarah. Dia bangkit kembali dan menyerang Giganotosaurus hingga akhirnya Giganotosaurus tewas akibat Therizinosaurus yang lupa gunting kuku. Sementara yang lain berhasil pergi dari tempat itu dengan menggunakan pesawat Biosyn. Setelah kejadian itu, Alan dan Ellie kembali memperbaiki hubungan mereka sebagaimana mestinya. Sebelum nantinya mereka akan bersaksi bersama dengan Ian dan juga Ramsey untuk melawan Biosyn. Owen, Claire, dan Macy kembali ke rumah mereka dan bersatu kembali dengan Beta dan juga Blue. PBB kini telah mengeluarkan dekret yang menyatakan lembah Biosyn yang ada di Italia kini akan digunakan sebagai suaka untuk para dinosaurus. Nah, di tempat lain, sesuai janjinya Dr. Wu berhasil memproduksi dan melepaskan patogen untuk membasmi wabah belalang di seluruh dunia. Di mana hal itu didedikasikan untuk Charlotte Lockwood. Kayla juga membeli sebuah pesawat baru, tapi second ya tentunya, untuk menggantikan pesawat kesayangannya yang sebelumnya udah hancur. Nah, di bagian penutup, semua dinosaurus ini harus beradaptasi dan hidup bersama dengan manusia. Nah, oke guys, cerita kita akhiri sampai di sini dulu ya. Semoga kalian terhibur dengan ulasan kami. Tunggu video pembahasan selanjutnya yang akan membahas tentang film atau drama yang pastinya akan lebih seru. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.